彩铃，黑角玉一套。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？没想，又要救我，又对我这么不客气，这定是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Xiao Yan melihat wanita berpakaian biru, yang tatapan dinginnya terkunci padanya. Setelah itu, dia menoleh dan melihat banyak tatapan di sekelilingnya. Dia tanpa sadar menjadi sedikit malu. Segera, dia mengeluarkan batuk kering dan tertawa, jika kamu lebih tepat dengan kontrol kamu terhadap nyala api ketika kamu telah menyempurnakan pil obat dan telah memperpanjang waktu yang kamu gunakan untuk membentuk pil, kualitas langit ini. Kipil akan sedikit lebih baik. Oleh karena itu, aku tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu sangat disayangkan. Orang-orang di sekitarnya tanpa sadar berubah menjadi gempar ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah mengajari wanita berpakaian biru ini pelajaran dengan cara yang tanpa basa-basi. Tatapan mereka langsung tercengang saat mereka menatap orang yang berani ini. Jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memberikan yang terakhir pendapat tidak melebihi 5. Terlebih lagi, kelima orang ini kebanyakan adalah tetua dari Departemen Alchemy. Pria berjubah hitam ini, yang tampak cukup muda, jelas tidak ada di antara mereka. Wanita berbaju biru di platform juga tercengang karena kata-kata Xiao Yan. Meskipun dia samar-samar merasakan bahwa kualitas pil obat mungkin lebih baik jika dia melakukan seperti yang Xiao Yan katakan, dia masih karakter yang agak dingin dan bangga. Jika pihak lain adalah elder dari Departemen Alchemist, dia mungkin cenderung mendengarkan dan belajar dengan hati-hati. Namun, usia Xiao yang jelas tampak mirip dengannya. Oleh karena itu, membuatnya sulit menerima sarannya. Wajah cantiknya juga berubah agak jelek. Siapa kamu? Jangan bilang bahwa tindakan hanya mengatakan beberapa kata acak sebenarnya bergantung pada siapa seseorang itu. Jika kamu merasa bahwa apa yang baru saja aku katakan salah, kamu cukup memilih untuk mengabaikannya. Xiao Yan tersenyum sedikit dan menjawab dengan santai. Xin Lan sesaat bingung setelah mendengar kata-kata tenang ini oleh Xiao Yan. Dia jelas membosankan. Ada sangat sedikit orang di Akademi Batin yang akan berbicara dengannya dengan cara ini. Dia segera mengertakkan gigi peraknya sedikit dan berkata, ini adalah markas dari Panes Gate. Saudara sepupu Xiao Yan. Tanah terbuka yang berisik tiba-tiba menjadi tenang. Suasana di aula yang luas dan terang agak menekan dan menggairahkan. Beberapa tatapan yang berisi berbagai emosi berkumpul pada pria berjubah hitam, yang berada di kursi yang duduk di aula. Tidak banyak orang di aula. Hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari seseorang yang hadir. Terlebih lagi, mereka semua adalah wajah yang dikenalnya. Selain Xiao Mei dan Xin Lan, beberapa yang tersisa adalah teman lama yang telah memasuki akademi dalam pada saat yang sama dengan Xiao Yan dan mengikutinya ketika Panes Gate telah dibentuk. Xiao Mei berdiri jinak di samping Xiao Yan. Panci teh di tangannya dimiringkan dan garis air keluar, dengan hati-hati mendarat di cangkir teh di depannya. Karena dia membungkuk tubuhnya sedikit, kepingan salju yang memikat dengan sembarangan terungkap, menarik mata orang. Xiao Yan tampak terus maju. Baru setelah Xiao Mei selesai menuangkan teh dan meluruskan tubuhnya, tatapannya melayang saat dia tersenyum padanya. Segera, tatapannya menyapu beberapa orang di aula dan tertawa, semua orang, silakan duduk. Kita semua dekat. Mengapa kamu harus sangat sopan? Semua orang duduk di kursi yang berbeda di dalam aula saat Xiao Yan tersenyum dan melihat dua orang di depannya. Dia telah melihat Wu Hao sekali di Black Corner Region, dan dia tidak banyak berubah.
Hu Jia, bagaimanapun, telah berubah dari penyihir kecil di masa lalu ke penampilan yang menyegarkan. Rambut pendeknya menyebabkan dia tidak memiliki perasaan halus seorang wanita. Sebaliknya, itu memberinya aura heroik. Setiap orang telah mengalami berbagai perubahan selama 2 tahun ini. Sudah sewajarnya berkali-kali lebih baik daripada dulu. Suatu kebanggaan muncul di wajah Hu Jia ketika dia menyebutkan ini. Dia melanjutkan, Wu Hao saat ini adalah Elder Akademi Batin. Aku juga memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi Elder. Namun, setelah mempertimbangkan bahwa Pan S Gate masih perlu dikelola, aku tidak punya rencana untuk pergi. Setelah seseorang menjadi Elder, seseorang tidak dapat terlalu banyak campur tangan dalam masalah antar siswa. Belum ada banyak perubahan dengan anggota dibandingkan saat itu. Jumlahnya telah turun secara signifikan. Jika seseorang menghitung, kemungkinan ada kurang dari 300. Wu Hao di samping tersenyum dan berkata, saat ini, persyaratan perekrutan, gerbang PAN, sangat keras. Biasanya, tidak lebih dari 50 orang direkrut setiap musim. Namun, jangan meremehkan 200 orang ini. Sebagian besar orang top di Inner Academy termasuk di antara mereka. Potensi mereka luar biasa. Xiao Yan mengangguk sedikit setelah mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, kualitas lebih penting daripada kuantitas. Itu juga bagus dengan cara ini. Persyaratan perekrutan yang lebih keras menyebabkan anggota Pan S Gate untuk melakukan upaya yang lebih besar. Mereka akan melakukannya demi kehormatan mereka. Poin ini sangat penting. Xiao Yan saat ini tidak lagi pemula yang tidak tahu apa-apa saat itu. Saat ini dia telah membentuk 2 faksi besar yang dikenal sebagai Pan S Gate dan Yan Alliance. Dia juga cukup kaya pengalaman. Berapa banyak anggota gerbang Pan yang akan memasuki gerbang Xiao setelah mereka lulus sekarang? Jari Xiao Yan mengetuk meja saat dia mengajukan pertanyaan penting. Saat itu, alasan yang paling penting untuk pembentukan Xiao Gate adalah bahwa Pan S Gate memiliki terlalu banyak potensi tersembunyi. Para siswa yang mampu memasuki akademi dalam memiliki cukup bakat pelatihan yang hebat. Bakat semacam ini akan dipersiapkan oleh faksi manapun dengan segenap kekuatan mereka. Saat ini, Xiao Gate dan Pan S Gate terhubung. Dengan yang terakhir sebagai penyedia potensial, Xiao Gate akan dapat memperoleh dukungan dari darah baru. Terlebih lagi, darah baru seperti itu adalah yang sangat luar biasa. Alasan mengapa posisi Xiao Gate di dalam kawasan Black Corner meningkat dari hari ke hari selama 2 tahun ini adalah karena keberadaan gerbang Pan. Cukup sedikit. Setiap anggota yang dipilih untuk masuk Pan S Gate diberitahu tentang hubungan antara Pan S Gate dan Xiao Gate. Selain itu, dengan meningkatnya kepercayaan, kami juga akan mengizinkan beberapa anggota untuk memasuki Xiao Gate terlebih dahulu untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi. Selain beberapa keadaan khusus, ada 20 atau lebih anggota Pan S Gate yang memasuki Xiao Gate setiap tahun. Hu Jia menyuarakan pikirannya. Suqian segera terkejut ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan di ruang pertemuan. Wajahnya tercengang. Dia secara alami menyadari kelangkaan api surgawi. Kalau bukan karena kebetulan dan ketergantungan pada kekuatan kepala sekolah, itu pasti akan mustahil bagi Akademi Jianan untuk menemukan jatuh hati api dan menyegelnya di dalam Akademi Batin. Ekspresi Xiao Yan menjadi khusyuk saat ia mempelajari wajah tercengang Suqian. Dia berkata dengan suara yang dalam, itu benar, mungkin Elder pertama juga harus menyadari bahwa metode Qi yang aku praktikkan dapat memperoleh beberapa kekuatan dari api surgawi. Oleh karena itu, jika aku bisa mendapatkan semacam api surgawi, aku seharusnya bisa mengandalkan keajaiban api surgawi untuk menyelesaikan sepenuhnya poison spot iblis ini. Api surgawi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika datang untuk mendapatkan benda ini. Daya tarik api surgawi di benua Douqi bahkan lebih besar daripada apa yang disebut tubuh bodhisattva transformasi Saliva. Pada dasarnya, jika beberapa rumor menyebar, itu akan mengundang banyak ahli untuk memeriksanya. Selain itu, api surgawi yang ada di benua Douqi sangat sedikit sehingga mereka dapat dihitung. Suqian mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya Hall of Souls itu.
Hanya beberapa pelindung yang sudah mampu mengubahnya menjadi negara yang menyedihkan. Jika yang lebih kuat yang disebut Zun Elder tiba, kemungkinan besar Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain selain berbalik dan melarikan diri. Namun, Yao Juse punya banyak teman saat itu. Cukup banyak orang kuat di benua Douki yang memiliki hubungan dengan aku. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak menentang Hall of Souls, karena mereka masih merupakan kekuatan tersembunyi. Tentu saja, jika mungkin, yang terbaik adalah kamu menemukan orang lainnya. Orang ini akan sangat membantu kamu ketika kamu mencoba menyelamatkan Yao Zunze. Suqian menyilangkan jari-jarinya dan perlahan menjelaskan. Siapa? Xiao Yan bertanya dengan sikap kaget. Feng Zunze. Suqian berbicara dengan suara yang dalam. Nada suaranya mengandung sedikit rasa hormat ketika dia mengucapkan 3 kata ini. Feng Zunze. Hati Xiao Yan melonjak sedikit setelah mendengar nama ini lagi. Ini bukan satu-satunya saat dia mendengar nama ini. Dia tidak tahu banyak tentang pemilik nama itu. Namun, ada 2 hal yang dia sadari. Yang pertama adalah hubungan orang ini dengan guru sangat dalam. Yang kedua adalah bahwa itu orang ini adalah Douzun asli. Betul. Itu adalah bahwa itu dia tidak bisa mempercayai Elder pertama Suqian, hanya saja daya pikat api Lotus Demonik pemurnian ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, ketika dia telah mendapatkan potongan peta pertama, Yao Lao dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya bahwa dia pasti tidak boleh membiarkan siapapun tahu tentang masalah ini. Oleh karena itu, Xiao Yan telah merahasiakan ini bahkan ketika dia telah mendapatkan potongan peta dari tangan Hai Bodong saat itu, sampai saat ini, dia telah mencoba menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya dan tidak mengizinkan siapapun untuk mengetahuinya kecuali dia dipaksa untuk ungkap itu. Suqian menghela napas lembut saat dia melihat wajah tulus Xiao Yan. Tubuhnya bersandar di sandaran kursinya. Dia menyipitkan matanya sedikit saat jarinya dengan lembut menyentuh meja. Ini berlanjut untuk sementara sebelum dia berhasil mengambil memori dari pikirannya yang telah terkubur oleh waktu. Aku memang tahu sesuatu yang berhubungan dengan Flames Surgawi lainnya. Mendengar ini, mata yang Xiao yang gunakan untuk melihat Suqian segera menjadi sangat panas. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang sebuah faksi yang disebut Lembah Api Pembakaran? Suqian mengangkat matanya dan bertanya. Membakar lembah api? Xiao Yan segera menjadi sesaat mengejutkan ketika dia mendengar nama ini. Xiao Yan melihat wanita yang tidak berani bergerak bahkan sedikit setelah lehernya disambar olehnya dan terkejut. Ini karena wanita ini adalah alkemis, Pan Es Gate, yang dia temui sebelumnya, Xin Lan. Pada saat ini, Xin Lan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena lehernya dicengkeram oleh Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika dia merasakan niat membunuh asli yang memenuhi matanya. Wajah cantiknya dicampur dengan benang bergerak pucat sementara matanya menatap tajam pada Xiao Yan. Mengapa kamu? Xiao Yan sedikit mengernyit setelah mengidentifikasi wanita itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, kamu menguping kami? Ini sebenarnya kamu, gadis kecil. Apa lelucon ini? Tempat ini adalah salah satu yang penting di Akademi Batin, bagaimana bisa kamu secara acak mengalah? Suqian di samping ditegur. Ekspresinya sedikit tenggelam setelah shock dari sebelumnya hilang. Xin Lan dengan lembut menggigit bibirnya dalam menghadapi teguran Suqian. Dia berkata, Grandpa Su, Xin Lan baru saja menerobos masuk secara tidak sengaja. Apakah Elder pertama kenal dengannya? Xiao Yan tanpa sadar terpana ketika mendengar cara Suqian berbicara kepada Xin Lan. Tatapannya beralih ke Suqian saat dia mengajukan pertanyaan. Ya, gadis ini adalah cucu dari seorang teman lama aku. Dia dikirim ke tempat ini tahun lalu, dan dia meminta aku untuk merawat dan merawatnya. Suqian tersenyum pahit dan mengangguk. Xiao Yan hanya tiba-tiba mengerti ketika dia mendengar ini. Dia segera melepaskan tangannya, yang masih erat melilit leher Xin Lan, dan berkata dengan suara lemah, karena kamu dapat menguping untuk waktu yang lama tepat di depan First Elder Suqian dan mata aku, kamu seharusnya mengkonsumsi pil obat yang bisa menyembunyikan aura kamu. Tidak. Xin Lan menggelengkan kepalanya saat dia menatap mata Xiao Yan yang tiba-tiba cerah. Ketika dia melihat yang terakhir cemberut, dia hanya bisa mengerutkan mulutnya dan berkata, aku tidak memiliki metode untuk memungkinkan kamu menyelesaikan masalah, tapi aku tahu petunjuk tentang api surgawi lain.
peringkat lebih tinggi dari 9 naga petir api. Selain itu, selama kamu memiliki kemampuan, peluang kamu untuk mendapatkannya tidak akan kurang dari merebut 9 naga petir api. Xiao Yan, yang baru saja duduk di kursinya, tiba-tiba menegakkan tubuhnya setelah mendengar ini. Matanya memanah saat dia melihat Xin Lan. Kegembiraan yang sulit disembunyikan hadir dalam suaranya. Lain, api surgawi. Xin Lan juga terkejut ketika dia melihat kegembiraan Xiao Yan. Dia mundur sedikit sebelum mengangguk sedikit. Katakan padaku. Terlepas dari apa yang kamu inginkan, aku akan memberikannya kepada kamu selama aku memiliki kemampuan untuk melakukannya. Xiao Yan melangkah maju dan berbicara dengan suara panas. Bukan tidak mungkin aku memberitahu kamu. Namun, pertama-tama kamu harus memberitahu aku jika saat ini kamu adalah seorang alkemis tingkat 6. Kegelisahan muncul di dalam mata Xin Lan saat dia membuka mulutnya untuk bertanya. Hanya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, kilatan yang tidak biasa muncul di matanya. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya dan tangannya yang halus tegang dan santai untuk sementara.